Baik, rekan-rekan semua, kita akan belajar bersama. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara pembuatan atau merangkai pembahasan pada karya tulis ilmiah. Pembahasan ini ada di bab 4, hasil dan pembahasan, poin B. Ya, kalau poin A-nya adalah hasil, nah poin B adalah pembahasan. Pada penyajian pembahasan, peneliti harus menjelaskan mengenai makna dari hasil karya tulis ilmiah. Pembahasan merupakan tulisan yang akan dibahas mengenai bagaimana kesenjangan antara data yang sudah didapatkan dari hasil penelitian, yaitu data primer, serta adanya kesenjangan dengan textbook maupun jurnal utama serta pendukungnya. Nah, ini adanya kesenjangan dari data yang sudah didapatkan dengan textbook maupun jurnal yang ada. Pembahasan ini disusun sesuai dengan tujuan dari studi kasus atau tujuan penelitian. Pembahasan ini nanti berisi tentang mengapa dan bagaimana. Nah, urutan dalam penulisan pembahasan itu harus berdasarkan pada paragraf, yaitu FTO, ya, singkatan dari fakta, teori, dan opini. FTO, fakta, teori, dan opini. Oke, fakta ini rekan-rekan dapatkan dari data primer, yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berikutnya adalah teori, ini dari data-data sekunder. Rekan-rekan semua dapatkan dari hasil pencarian referensi berupa textbook maupun jurnal. Berikutnya adalah opini, ini opini dari penulis. Nah, jadi dalam penyajian pembahasan itu nanti disusun berurutan, ya, harus FTO itu. Entah itu nanti paragraf yang membahas tentang fakta satu ataupun lebih dari satu paragraf. Nah, paragraf berikutnya misalnya pembahasan mengenai fakta dari observasi yang ada, di wawancara ada, itu disajikan ternyata ada 3 paragraf. Nah, berikutnya paragraf yang keempat itu harus membahas tentang teori. Bagaimana dibandingkan dengan textbook maupun dari jurnal. Nah, setelah itu paragraf yang terakhir itu adalah membahas tentang opini penulis. Oke, contoh, ya, kita contohkan. Ada judul KTI dengan judul studi kasus teknik pemeriksaan toraks pediatrik dengan suspek dengue hemorrhagic fever di instalasi radiologi RSUD Brebes. Nah, ini adalah judul KTI-nya. Lalu rumusan masalahnya adalah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana teknik pemeriksaan toraks pediatrik dengan kasus dengue hemorrhagic fever atau DHF di instalasi radiologi RSUD Brebes. Yang kedua adalah mengapa. Mengapa pada pemeriksaan toraks pediatrik dengan kasus DHF hanya menggunakan proyeksi AP dan lateral. Jadi pada judul KTI tersebut ada 2 rumusan masalah. Nah, ini poin penting, ya, dalam melakukan penyajian pembahasan. Mengapa? Karena ada beberapa poin yang perlu diingat oleh rekan-rekan semua dalam pembuatan pembahasan. Yang pertama, jumlah sub nomor pembahasan harus sesuai dengan jumlah adanya rumusan masalah yang dibuat di bab 1. Misalnya, tadi dicontohkan rumusan masalahnya ada 2, berarti nanti dalam pembahasan hanya ada 2 subpoin. Berikutnya, judul subpoin pembahasan itu sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penyajiannya, nanti tiap awal kata harus menggunakan huruf kapital dan dihilangkan kata tanyanya. Nanti kita perjelas, ya, bagaimana cara pembuatan poin pembahasannya. Berikutnya adalah disusun harus berurutan dari fakta, teori, opini. Ya, tidak boleh
dari fakta, paragraf menjelaskan fakta-fakta yang ada, data-data primer ya, baik itu dari observasi maupun dari wawancara. Berikutnya dibahas tentang menurut opini penulis, itu tidak boleh, harus berurutan dari fakta, teori, dan opini. Dan di akhir ya, di akhir pembahasan ini dibuat saran penelitian ya. Saran penelitian ini diambil, itu disalin dari bab 5. Namun kita pindah, kita salin ke bab 4 ya, di bagian akhir setelah pembahasan dibentuk dalam paragraf ya, namun ditulis menjorok lebih kiri, jadi tidak ikut paragraf sebelumnya. Jadi kita bahas lebih lanjut bagaimana contohnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi untuk judul HKTI tersebut mengenai teknik pemeriksaan torak pediatrik ya, ada 2 rumusan masalah. Kita kembali lagi, rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana teknik pemeriksaan torak pediatrik dengan kasus dengue hemorrhagic fever atau DHF di instalasi radiologi RSUD Brebes. Nah, pada pembuatan pembahasan subpoin pertama ini kita hilangkan kata tanya bagaimana. Kita hilangkan bagaimana, lalu kita salin dari kata teknik sampai Brebes. Ini menjadi poin pertama pada pembahasan. Nah, kita salin dari teknik sampai Brebes. Lalu pada tiap awal kata dari teknik, T besar pemeriksaan, P besar toraks, T besar pediatrik. Nah, kecuali kata hubung dengan, pada, di itu tidak perlu menggunakan huruf kapital di awal tiap katanya. Berikutnya perlu diperhatikan juga kata asing ya. Jika ada kata asing harus ditulis atau dicetak miring. Nah, ini dalam penulisan subpoin pembahasan. Subpoin yang pertama mengenai teknik pemeriksaan. Jadi di copy paste ya, disalin dari rumusan masalah, hanya kita hilangkan kata tanyanya, bagaimana kita hilangkan, lalu pada tiap awal kata menggunakan huruf kapital. Nah, berikutnya pembahasannya kita susun. Yang pertama adalah fakta. Oke, contohnya, contoh paragraf yang menjelaskan terkait fakta ya, di sana bahwa teknik pemeriksaan torak pediatrik dan kasus DHF di instalasi radiologi RSUD Brebes tidak ada persiapan khusus yang dilakukan. Dijabarkan secara mendetail ya, sesuai dengan subpoin pembahasannya. Subpoin yang pertama ini mengenai bagaimana teknik pemeriksaannya. Jadi pada paragraf penjelas pada poin pertama mengenai fakta yang ada dijabarkan secara menyeluruh ya, baik mengenai teknik pemeriksaan yang ada, karena yang dibahas di sini adalah bagaimana tekniknya. Jadi jelaskan dari persiapan alatnya ya, persiapan pasien, nanti berkaitan dengan prosedur pemeriksaannya, PCR dan lain-lain, sampai ke proyeksi. Tuh. Jadi dijabarkan secara menyeluruh mengenai bagaimana tekniknya dari segi fakta yang ada di rumah sakit, dari hasil observasi, dari hasil wawancaranya. Berikutnya, penyajian paragraf berikutnya terkait teori ya, dibahas, disajikan berdasarkan teori maupun jurnal. Oke, kita contohkan yang pertama dari sumber textbook ya. Kita contohkan, menurut Rizka Adelia tahun 2018, teknik pemeriksaan torak pediatrik yang dilakukan adalah bla bla bla. Disebutkan ya, menyeluruh juga mengenai teknik pemeriksaan, namun berdasarkan sumber nih, menurut penulis Rizka Adelia tahun 2018. Berikutnya, jika textbook sudah, maka
penulisan ya, penulisan pembahasan itu juga dari jurnal dicantumkan. Menurut Anjas Fikri, tahun 2019, teknik pemeriksaan pediatrik adalah bla bla bla, disebutkan semua. Oke, paragraf penyajian pembahasan dari segi teori. FT, ya, tinggal O. O itu adalah opini, ya, bagaimana opini penulis. Nah, ini dicontohkan menurut penulis, proses pemeriksaan toraks pada pediatrik dengan kasus, ya, boleh dijabarkan tadi dengan kasus DAF, ya, itu dijabarkan. Proyeksi yang digunakan ini seperti menyimpulkan, ya, penulis itu menyetujui pendapat yang mana, dari teorikah atau dari lapangan gitu, dari rumah sakit, atau boleh menyimpulkan keduanya. Oke, jadi pada subpoin pertama ini sudah lunas, ya, disusun atau dijabarkan pembahasannya dari 3 poin tadi, fakta, teori, dan opininya. Oke, sudah jadi pembahasan subpoin yang pertama. Yang kedua tadi rumusan masalahnya adalah mengapa, ya, alasan mengapa pemeriksaan toraks pediatrik itu hanya menggunakan proyeksi AP dan lateral. Sama, dan nanti juga pada subpoin yang kedua kita hilangkan kata tanya mengapa, kita copy paste dari pemeriksaan sampai lateral. Sudah jadi subpoin yang kedua. Oke, subpoin yang kedua juga sama, disusun nanti penyajian pembahasannya dari fakta, teori, dan opini. Yang bagaimana di sana menurut informan yang ada. Lalu setelah mengobservasi, ya, kita cantumkan, ya, kita jabarkan pada poin fakta. Berikutnya dari teori, ya, silahkan dijabarkan dari textbook, dari jurnal, alasannya mengapa. Dan terakhir adalah opini, kita jabarkan. Nah, sudah dapat menyelesaikan subpoin yang kedua, sudah lunas. Dari fakta, teori, opini sudah lengkap semua. Oke, tambahan, ya, jadi disampaikan di paragraf terakhir nanti ditambahkan mengenai saran penelitian. Oke, saran penelitian ini kita salin dari bab 5. Ya, di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Nah, sarannya kita salin. Nah, silahkan jika saran yang kalian sajikan itu cukup panjang, silahkan dipersingkat lagi dan dibuat dalam bentuk paragraf. Ya, serta dalam penyajiannya atau penulisannya dibuat menjorok lebih kiri karena tidak ikut paragraf sebelumnya. Oke, kita beri contoh, ya, paragraf sebelumnya ini poin yang kedua, ya. Poin yang kedua mengenai alasan penggunaan proyeksi AP dan lateral. Nah, misalnya di paragraf terakhirnya menyebutkan menurut Anjas Fikri, teknik pemeriksaan toraks pediatrik adalah gitu. Ini tadi membahas pembahasan nomor 2, ya. Berikutnya mengenai saran penelitian, ini kita tulis menjorok lebih kiri lagi. Ini kan paragraf sebelumnya. Sedangkan penulisan saran penelitian ini dituliskan di sini. Oke. Lebih menjorok ke kiri. Oke, saran penulis dalam pemeriksaan toraks pediatrik lebih baik menggunakan proyeksi apa? Ini disesuaikan dengan saran yang ada di bab 5. Oke, seperti itu dalam pembuatan pembahasan karya tulis ilmiah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.